Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ditemani oleh teman saya, Bung Zainuddin. Kami akan sedikit kilas balik tentang kebiasaan sewaktu kecil dulu. Mungkin itu bisa dijadikan penelitian. Apakah benar bahwa makan rengkenya kina baku itu adalah antidoti? Jadi mari saya ingin tanya, kebetulan teman saya ini dari daerah lain, apakah juga kebiasaan seperti itu ada di lingkungan mereka waktu itu? Baiklah, saya langsung tanya ke Bung Zainuddin. Pak Jen, dulu itu waktu kami masih kecil itu sering itu disuruh orang tua itu bahwa nasi bagian terakhir itu yang hangus itu harus dimakan, karena itu katanya kalau kita makan itu kita ada kekebalan antidoti. Antidoti. Apakah di lingkungan Bung Zen itu yang mungkin saya sebutkan di sini bahwa Bung Zen kan dari daerah selatan, dari Palopo. Apakah juga berlaku pesan itu waktu masih kecil? Ya, betul sekali, Pak. Jadi kebiasaan itu sebenarnya sudah menjadi sebuah kearifan lokal itu. Jadi dari dulu itu kita semasa kecil ditanamkan semacam sugesti lah untuk anak-anak biasa. Entah apakah tujuannya itu benar atau tidak, yang jelasnya targetnya itu yang melengket di panci itu harus habis. Oh iya. Jadi kalau dalam bahasa Bungku itu rengkenya. Ya, rengkenya. Ya, kan dulu itu belum masak nasi seperti sekarang pakai dandang. Ya, pakai kayu bakar langsung. Ya. Nah, pasti ada yang hangus. Ya. Nah, bagian hangus itulah namanya rengke. Ya. Nah, rengke ini konon menurut sugesti dari orang tua ini bahwa ini antidoti. Kita tahu doti itu. Ya, doti. Nah, di daerah kita itu doti itu. Ya, jadi doti itu ada dua jenis itu. Ya. Kalau biasakan menggunakan ilmu hitam. Ya. Kebanyakan berbentuk misalnya kalau yang panas api. Jadi api itu ada yang warna merah. Ya, betul. Ya. Ada yang putih. Ya putih atau biru. Nah. Kalau biru itu sudah modern, dia Hitachi sudah. Nah, kalau di lingkungan kami waktu itu, doti itu bermacam-macam. Ada yang linggis terbang. Ya. Ada ayam putih terbang tengah malam di atas rumah. Pokoknya semua hal-hal yang mistis. Ya, betul. Nah, itulah. Jadi memang di setiap daerah itu ada kita anggap kebiasaan ya, kita masalah rengke tadi itu. Ya memang itu dulu kita selalu dipesan bahwa kalau makan itu kita bisa menangkal dari doti itu. Sekarang begini, ini penyebaran corona ini lebih menakutkan daripada doti. Kira-kira makan rengkenya kinabaku itu tidak bisa kita jadikan rujukan bahwa kira-kira bisa kita konsumsi untuk menangkal corona ini? Ya, sebenarnya kalau kita ini, Pak, kita sedikit menggunakan logika kita. Ya, logika atau apalah, mungkin cocologi ya. Ya, cocologi saja ini. Ya, ilmu cocologi. Ya, bahwa untuk menangkal virus-virus itu kita konsumsi yang hangat-hangat. Nah, memang salah satu itu rengke itu enak dimakan pada waktu hangat. Wah, apalagi kalau ditaburi parutan kelapa. Berarti intinya bukan rengkenya itu yang menangkal itu, tapi adalah dikonsumsi pada saat masih hangat-hangat, belum terkontaminasi dengan hawa atau
situasi di sekitar panci itu kita konsumsi, nah itulah berarti menangkal dari penyakit. Nah, jadi kalau ada virus yang masuk di tenggorokan, ingin tinggal di tenggorokan, kan keras itu, jelas seperti duri kadondong masuk di tenggorokan itu, bersih Pak, bersih. Ya, ibarat apa namanya itu, kita membersihkan rongga dengan kain, dipaksa masuk begitu, jelas mata agak melotot sedikit keras, terus dia mampu bertahan sampai 6 jam di dalam perut itu tidak lapar, karena kerasnya, kering, padat. Nah, jadi cukup sekian tips atau wawancara kami pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan terus wawancara kami setiap hari di sini di channel saya. Bye bye, kita dadah dulu.